selamat sore saudara. Liputan 6 kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Dinda Kiranadila, inilah Liputan 6 petang selengkapnya. Disiarkan langsung dari SCTV Tower, Senayan, Jakarta. Saudara, kita ke informasi yang pertama. Gempa dengan magnitudo 5,4 terjadi di Jayapura, Papua pada pukul 13.28 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 15.28 waktu Indonesia Timur, kemarin 9 Februari 2023. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut, gempa dirasakan di daerah Jayapura dengan skala intensitas 5 Modified Mercalli Intensity. Hal ini berarti gempa dirasakan oleh hampir semua penduduk dan mengakibatkan keretakan pada dinding. Bikorita menjelaskan gempa tersebut merupakan gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif dan tidak berpotensi tsunami. Meski begitu, ia tetap menghimbau warga agar waspada dengan menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Gempa bermagnitudo 5,4 terjadi jam sore sekitar pukul 15.28 waktu Indonesia Timur. Sebuah rumah makan yang berada di kawasan Ruko Dok 2 Jayapura rusak akibat gempa. Sedikitnya 8 orang dilaporkan menjadi korban. Mereka telah dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Kamis petang, Kepala Pelaksana BPBD Jayapura, Asep Halim mengatakan 4 orang menjadi korban gempa Jayapura. Keempat korban ditemukan di antara puing-puing bangunan kafetaria yang roboh karena guncangan gempa. Kafetaria tersebut berada di atas perairan, oleh sebab itu proses evakuasi dilakukan dengan cara menyelam di perairan. Gempa juga mengakibatkan bangunan RSUD Jayapura retak di sejumlah bagian. Akibatnya ratusan pasien RSUD Jayapura harus dievakuasi ke lapangan parkir RSUD. Namun hujan gerimis membuat pasien harus dibawa kembali ke teras gedung rumah sakit karena belum adanya tenda darurat. Menurut Direktur RSUD Jayapura Anton Moto, pihaknya masih menunggu tenda darurat yang sedang berada dalam perjalanan untuk dipasang di halaman rumah sakit. Sejumlah bangunan dan fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan. Tim BPBD Jayapura bersama instansi terkait sedang mendata bangunan yang rusak ataupun korban jiwa sebagai imbas dari gempa. Ya, saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini di Jayapura pasca gempa kemarin, kita akan terhubung dengan reporter kami. Ya, silakan Kirana dengan laporan Anda. Ya, Dinda dan juga saudara, saat ini saya tengah berada di lokasi kafe yang ambruk pada saat gempa 7,4 magnitudo kemarin sore. Seperti yang Anda lihat saat ini telah terpasang garis polisi yang menutupi lokasi kafe. Namun masih terdapat warga dan masyarakat yang melintas untuk melihat keberadaan dari ambruknya kafe yang sudah ada sejak lama di kawasan ini. Perlu dilaporkan juga bahwa tanah yang berada di sekitar kafe terlihat sudah pecah atau terbagi dua. Namun masyarakat tidak terlalu mengikuti saran dari aparat untuk menjauh dari lokasi. Beberapa kafe seperti Duta Cafe dan juga kafe-kafe lainnya yang berada di sekitar lokasi terpantau sudah tutup pada sore hari ini. Hal ini terlihat dari kafe-kafe yang berada di depan maupun yang berada di belakang kafe Carita yang ambruk di sekitar kawasan Ruko Pasifik. Beberapa pertokoan yang berada di kawasan ini juga terpantau tutup. Aktivitas masyarakat di hari Jumat ini sempat terlihat setelah dilakukan sholat Jumat. Mereka kembali mencari tempat-tempat makan yang berada di luar kawasan kafe. Beberapa hal yang saya pantau sejak pagi hingga saat ini, untuk para pengungsi yang berada di 20 lokasi titik pengungsian hampir seluruhnya telah kembali ke tempat tinggal mereka. Khususnya untuk kaum bapak-bapak atau pemuda yang kembali ke rumah untuk berjaga-jaga atau membersihkan kawasan rumah mereka. Sementara untuk kaum ibu-ibu dan anak-anak, mereka masih berada di tenda pengungsian, yang dimana dari beberapa lokasi seperti di lokasi Dok 9 hingga Dok 8 Pantai yang tadi sempat saya wawancarai, mereka mengatakan bahwa seluruh tenda yang mereka gunakan adalah tenda yang dibeli sendiri. Dan hingga saat ini belum ada bantuan dari pihak kota, provinsi maupun dari Kementerian Sosial. Hal ini bisa dilihat ketika mereka makan pagi tadi dan
menjadi pantauan saya, yaitu distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, serta Abepura. Saya Dinda Kiranadila melaporkan dari Jayapura, Papua. Ya, saudara, informasi selanjutnya datang dari mancanegara. Jumlah korban tewas akibat gempa di Turki dan Suriah terus bertambah. Pada Jumat 10 Februari 2023 telah mencapai hingga 21.051 korban jiwa. Di Turki, pihak berwenang memaparkan jumlah orang meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 telah mencapai 17.674 jiwa. Sementara itu, jumlah orang terluka akibat gempa paling dahsyat dalam 10 terakhir itu mencapai hingga 70.000 orang. Di negara tetangganya Suriah, korban tewas akibat gempa ini telah mencapai 5.245 orang dengan ribuan orang lainnya yang terluka. Sejauh ini korban tewas di Turki lebih dari 3 kali lipat korban tewas di Suriah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah karena epicentrum gempa ini berada di Provinsi Gaziantep, Turki, yang berada di perbatasan kedua negara. Sementara itu, Provinsi Gaziantep merupakan salah satu provinsi yang padat penduduk. Selain itu, bangunan-bangunan di wilayah ini juga tidak tahan akan gempa. Pakar sekaligus Presiden Asosiasi Retrofit Gempa Turki, Sinan Turkan, mengatakan gempa bumi tidak hanya sangat kuat, tetapi juga terjadi secara beruntun. Ia berujar bahwa banyak bangunan hanya mengalami kerusakan ringan hingga sedang saat gempa pertama, tetapi runtuh setelah gempa yang kedua. Survei Geologi Amerika Serikat mencatat setidaknya 100 gempa susulan terjadi tak lama setelah gempa pertama dengan magnitudo 7,7 mengguncang. Salah satu gempa susulan bahkan tak kalah besar, yakni bertinggi 7,5 magnitudo dan berada 10 km di bawah permukaan bumi. Tidak hanya menelan korban jiwa, gempa menyebabkan sekitar 6.000 hingga 7.000 bangunan runtuh, termasuk apartemen, dan menyebabkan banyak orang tertimbun di dalam reruntuhan. Turkan melanjutkan, tak ada gempa yang menyebabkan kerusakan sebanyak itu jika semua bangunan memenuhi standar. Sebagian besar gedung yang runtuh dibangun sebelum tahun 1999 saat gempa berkekuatan magnitudo 7,6 melanda di Marmara. Sejak itu, pemerintah meningkatkan kode desain seismik Turki secara signifikan pada tahun 2008. Mereka juga memulai proyek transformasi perkotaan untuk mempersiapkan Turki menghadapi gempa selanjutnya. Namun bagi Turkan, upaya ambisius itu tidak mampu untuk mencegah bencana. Sementara itu, banyak yang tidak mau mengeluarkan uang untuk pekerjaan pembangunan kembali atau bala bantuan yang tampaknya tidak mendesak. Itulah sebabnya, kata para ahli, lebih dari 20 tahun setelah gempa di Marmara, Turki masih penuh dengan gedung dan bangunan yang dibangun tidak tahan gempa. Menurut Turkan, jika pihak berwenang Turki berhasil melibatkan semua pihak termasuk masyarakat, mereka bisa memperkuat atau membangun kembali semua bangunan yang rusak dalam 20 tahun terakhir. Selanjutnya, Turkan mengatakan bahwa dapat menyelamatkan setidaknya 5.000 bangunan yang hilang pada hari Senin dari kehancuran total. Bisa menyelamatkan begitu banyak. Sementara itu, di Suriah, gempa menerjang sebagian besar wilayah utara yang berbatasan dengan Turki. Wilayah ini kebanyakan dikuasai kelompok pemberontak dan tidak masuk daerah padat penduduk. Sebab sebagian besar penduduk sudah mengungsi keluar wilayah-wilayah itu untuk menghindari perang sipil yang telah berkecamuk sejak tahun 2011. Meski begitu, kondisi dan standar bangunan di Suriah juga tidak berbeda jauh dengan di Turki. Hampir sebagian besar bangunan di Suriah, terutama di luar perkotaan, tidak memiliki standar gempa. Ya, saudara, gempa yang terjadi di Turki dan di Suriah ini disebut menjadi bencana terburuk dalam sejarah, yang dikutip dari Britannica. Sekian berita yang kami sampaikan pada hari ini. Saya Dinda Kiranadila sore hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat sore, selamat menjalankan kembali aktivitas Anda dan salam.